An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya Fatihata, surah Al-Fatihah, inna Fatihatal kitab wa ayatal kursi wa ayataini min Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila qawlihi innad dina indallahil islam wa qulillahumma malikal mulki ila qawlihi bighairi hisab. Lamma aradallahu ta'ala ayunazzilaha ta'allaqna bil arsi fakulna atahbituna ila ardika wa ila man ya'sika. Qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la yakra'u kunna ahadun min ibadi dubura kulli sholatin illa ja'altul jannah maswahu ay ma'wahu wa maqamahu wa illa askantuhu hadiratal qudsi wa illa nazartu ilaihi kulla yawmin sab'ina nazratan wa illa qadaitu lahu kulla yawmin sab'ina hajatan adnaha al-maghfirah wa illa a'adtuhu min kulli aduwin wa illa nasartuhu. Ini tentang ayat dari Al-Fatihah, wa ayat kursi wa ayataini min Ali Imran. Al-Fatihah kan. Terus ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan gitu. Lalu wa ayataini min Ali Imran, 2 ayat dari surah Ali Imran yang bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Bighairi hisab. Terakhir di situ. Subhanallah. Hisab. Ya. Nah, lamma aradallahu ta'ala. Nah, inilah dari lamma aradallahu ta'ala, ketika Allah Ta'ala ayunazilaha hendak menurunkan apa? Surah tadi, ayat tadi, ya. Ta'allaqna bil arsi, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan ayat ini, ya, yunazilaha, hendak menurunkan ayat ini, ta'allaqna, ayat ini bergantung ta'allaqna, bergantung bil arsi, di ars, bergantung. Fakulna, maka ayat ini bicara, gitu, ngomong. Fakulna atahbituna, katanya, atahbituna ila ardika wa ilaman ya'sika, katanya. Mereka berkata, ayat ini berkata, kalau bahasa Arab itu a itu kan pertanyaan. Contoh, ahadza sijar, apakah ini rokok, kan gitu. Ya, ini rokok. Ahadhihi qahwa, na'am hadhihi qahwa, kan gitu. Ahadhil kibrit, ahadza kibrit, na'am hadza kibrit. Ahadza qalamur rasosi, na'am hadza qalamur rasosi. Ahadza kitabun, na'am hadza kitabun. Ahadza qalamun, la bal hadza kitabun. Nah, atahbituna, apakah engkau akan menurunkan kami ila ardika, kepada bumimu, gitu. Wa ila man ya'sika, dan engkau akan hadapkan kami, man ya'sika, kepada orang, man itu orang siapa, ya'sika yang berbuat durhaka kepadamu. Nah, artinya
ayat ini bertanya kepada Allah, apakah engkau akan turunkan kami ke bumimu, di mana bumimu itu banyak orang-orang yang berdurhaka kepadamu ya Rabb. Ini ayat ini berbicara seperti itu kepada Allah. Qala, maka Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali. Wa izzati, demi kemuliaanku. Wa jalali, dan demi keagunganku. La yakra'ukunna ahadun. La yakra'ukunna, tidak. La yakra'ukunna ahadun min ibadi duburo. La, tidak. Yakra'ukunna, membaca. Ahadun, salah satu. Min ibadi, daripada hambaku. Duburo kulli sholatin, di akhir setiap sholat. Illa ja'altu jannah maswahu. Setiap hamba, setiap orang mukmin yang membaca ini di setiap akhir sholatnya, illa ja'altul jannah, aku akan berikan sorga. Diberikan, aku tidak berikan selain sorga. Maswahu, tempatnya, ya. Ai ma'wahu, kedudukannya, wa maqamahu, dan makomnya atau kedudukannya. Ditambah wa illa askantuhu hadiratal qudsi, dan juga tidak aku berikan kecuali aku tempatkan askantuhu, aku tempatkan man tadi, hadiratal qudsi, tempat yang kudus, suci. Wa illa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nadratan. Dan aku tidak berikan illa kecuali ilaihi nadartu, aku melihatnya. Allah nih, aku memandangnya ilaihi, kepadanya siman yang membaca surat ini, yang baca ayat ini, kulla yaumin, setiap hari, sab'ina nadratan, 70 pandangan. Jadi orang kalau baca ayat ini tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, sampai tadi qulillahumma malikal mulki, gitu, dari mulai baca Fatihah, ayat kursi, sambung dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, lalu disambung dengan qulillahumma malikal mulki, Allah berikan yang pertama adalah surga tempatnya. Yang kedua, ditempatkan di tempat yang suci. Yang ketiga, akan selalu dilihatnya oleh Allah, akan selalu dipandangnya. Berarti kalau sudah Allah memandangkan ke pandangan rahmatnya, gitu. Akan dipandang oleh Allah setiap hari itu sebanyak 70 kali. Jadi ibarat kata orang tua nengokin anaknya atau anak nengokin orang tua, sehari itu 70 kali bolak-balik liatin lagi, ditengok, liatin. Pandangan kita sama pandangan Allah beda. Allah udah pasti rahmat memandangnya selama hamba itu berbuat baik, kan gitu. Nah, wa illa qadaitu lahu kulla yaumin, wa illa qadaitu kulla yaumin, ya. Dan juga tidak kuberikan kecuali qadaitu, aku menetapkan, lahu baginya, kulla yaumin, setiap hari, sab'ina hajatan, 70 hajat. 70 hajat. Tuh. Akan ditetapkan 70 hajat. Hajatnya babe punya hajat, tanpa babe meminta pun juga Allah sudah nyiapin. Ditetapkan tuh. Gitu. Makanya kalau berdoa, kita tinggal cuma berdoa doang tugasnya. Nggak perlu macam-macam, neko-neko, minta ini, minta itu, minta itu. Selama hidup kita berdoa mah udah nggak mikirin apa-apa, penting doakan kewajiban. Kalau kita mau lebih tinggi lagi, doa itu kewajiban, bukan permintaan. Gitu. Memang secara bahasa doa memang permintaan, ibadah gitu. Minta ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kan gitu. Niscaya aku kan kuberi, kan gitu. Cuma masalahnya ketika Allah sudah nyuruhnya begitu, minta, jadi pada pengemis semua. Kayak bahwasanya kurang mulu yang diberi sama Allah. Minta mulu. Tadi napas itu Allah tiap hari berikan, kan gitu. Masih kurang emang napas. Yang kecil itu ya. Iya. Napas itu. Kan gampang bagi Allah memberikan apa-apa. Tadi wa qadaitu lahu,
Aku berikan, aku tetapkan lahu baginya kulayomin sab'ina hajatan, 70 hajat. Disiapin nama Allah. Makanya kita kalau berdoa ya udah berdoa. Nggak usah mikir macam-macam. Sholat duha, Allahumma inna duha uka. Inkana Allahumma inkana rizki fis sama fa anzilhu. Pikirnya kita uang aja, turunin, gua kurang mulu uangnya gitu. Nggak ada yang lain. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, seret sama si rezeki gua, keluarin kan gitu. Cuma fokusnya enggak fokus ke Allahnya, fokusnya ke situ aja nih gitu. Jadi bahasanya maksa Allah. Iya. Keluarin ya Allah, keluarin enggak sih? Keluarin kan gitu bahasa. Allah jadi budak. Gitu. Keluarin ya Allah. Artinya kalau kita mau bersyukur lebih jauh lagi, apapun udah diberikan nama Allah, udah kita doa-doa aja tanpa harus mindset kita itu mengarah kepada benda. Mindset kita mengarah tetap kepada Allah. Walaupun kita berdoanya Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Secara zahirnya fa anzilhu gitu. Secara syariatnya fa anzilhu, tapi mindset kita ini jangan mengarah ke bendanya gitu. Tetap fokus kepada Allahnya. Memang butuh proses gitu. Jangan mikirin apa-apa, udah. Bangun aja dialog itu, berdoa terus. Membangun komunikasi dengan Allah, membangun keharmonisan atau menyanjung-nyanjungnya Allah gitu. Tanpa kita fokus kalau kita udah fokusnya ke Allah, walaupun kita dengan bahasa in kana rizki ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakatsirhu, apabila sedikit banyakin ya Allah, apabila jauh dekatkan ya Allah gitu. Cuma itu dia tadi, mindset kita mengarah kepada bendanya, bukan kepada Allahnya fokusnya. Makanya doainlah kuat, bangun bagaimana biar doa itu biar bisa fokus kepada Allah gitu. Mindset kita harus kita rubah mindsetnya. Rubahnya adalah doa jangan dijadikan permintaan, tapi kewajiban. Kalau sudah kewajiban, mau seneng, mau susah, mau miskin, mau kaya, tetap berdoa aja dia. Wajib. Sama kayak sholat aja udah. Doa aja udah. Jangan ketika lagi susah kita berdoa, udah kaya lupa doanya, ntar nggak doa lagi. Itu kalau kita mindsetnya adalah permintaan. Tapi kalau kita mindsetnya adalah kewajiban, mau kaya, mau susah, mau seneng, doa jalan terus. Sampai kita nikmatnya berdoa, lupa tuh hajat. Tahu Allah udah nyiapin 70 hajat aja. Ditetapkan 70 hajat gitu. Jadi cara kita berdoanya itu harus kita rubah dulu mindsetnya. Jangan fokus kepada bendanya, tapi rubah mindset kita itu mengarah kepada doa adalah kewajiban. Untuk pembeda mana khalik, mana makhluk, mana Allah, mana makhluk. Kalau kita merasa makhluk ya berdoa. Jadi kan kewajiban. Nah, sisingkan itu namanya permintaan. Memang secara bahasa, secara syariat memang minta gitu. Cuma masalahnya kita kadang-kadang terjebaknya di situ, sehingga permintaan itu akhirnya terindikasi maksa Allah. Nah, apalah taskurun? Apakah kamu nggak bersyukur yang udah aku beri masih kurang? Kan itu kalau gitu kayak gimana? Malu kan kita. Nah, itu. Qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan. Aku telah tetapkan baginya, lahu baginya, siman yang baca ayat ini, kulla yaumin setiap hari, sab'ina hajatan, 70 hajat. Adanaha al-maghfirah. 70 hajat. Adanaha al-maghfirah. Paling rendahnya itu apa? Al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Paling Allah menyiapkan 70 tetapkan hajat kita. Paling rendahnya kalau kita nggak ditetapkan nama, nggak dapat ketetapan dari Allah berupa yang lain-lainnya, paling rendah itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jujur aja saya kalau tiap sholat gitu, khususnya maghrib gitu, selesai baca Fatihah, ayat kursi, terus lau anzalna, terus ini qulillahumma malikal mulki gitu. Kulla yaumin sab'ina hajatin, ada paling rendah itu adalah ampunan. Nah, wa illa a'atuhu min kulli aduwin, dan juga
a'atu min kulli aduwin wa illa nasartuhu, dan dihindari daripada setiap musuh. Wa illa nasartuhu, dan juga diberikan pertolongan. Aku akan memberi pertolongan baginya pada orang-orang yang suka membaca ini. Gitu. Nah, kalau saya dapat ijazahnya dari Kiai Syukron Ma'mun, Qulillahumma malikal mulki, saya ijazahkan kepadamu, alumni ini ya, baca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tuh. Saya ini ketika membangun pesantren nggak punya uang, gitu. Uang ceramah saya bangun, jadikan beli bangunan, nyicil, bikin ini. Ceramah di mana? Beda. Kalau yang lainnya kan kadang-kadang sambil ngumumin saya punya pesantren ya, saya ngumumin. Kalau ini mah kagak. Ini pidato aja, ceramah aja. Uang dari ceramahnya buat beli bangunan, ini dikit demi dikit tuh. Gitu. Sampai itu cuma baca, saya cuma baca Qulillahumma malikal mulki man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Akhirnya seperti inilah. Saya nggak pernah. Saya ijazahkan kepada kalian semuanya, baca ini. Makanya saya baca gitu. Ini saya wajib nih kalau maghrib saya baca kali ini. Gitu. Tadi dari Al-Fatihah. Dulu itu nggak pernah lu. Iya. Gitu. Artinya ini saya dawamin. Mindset saya nggak ke sana. Mindset saya hanya membaca. Dawam. Gitu. Nggak mikirin HP, nggak mikirin enggak. Dapatnya apa? Gitu. Mengamalkan. Nah, mengamalkan aja terus. Terserah Allah mengasihnya apa. Ini gitu. Allah tahu yang terbaik buat kita apaan. Udah terserah. Ini kita berdoa aja. Kerjain dulu gitu. Gitu. Sampai sekarang Kiai Syukron Ma'mun pun juga termasuk istilah kata kiai yang masih disegenin. Pemerintahan nggak ada yang berani musik beliau. Polisi aparat nggak ada yang berani musik sampai sekarang. Ini dia Qulillahumma malikal mulki. Makanya ketika menyampaikan ceramahnya dia berani gitu. Ya karena ini pegangannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Orang kalau udah ngeliat udah takut aja udah segen aja. Dan tebel juga ada. Gitu. Busur-busur nggak ada yang nganu dia. Sama Kiai Syukron Ma'mun nggak ada di serang busur juga. Terakhirnya itu saya baca laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu saya tutup. Oh itu. Iya. Ini nih yang disebut ini di antaranya ada nih yang saya baca nih kayak Qulillahumma malikal mulki saya baca, ayat kursi saya baca, Fatihah apalagi tang gitu. Saya merasakan. Arti merasakan itu ya udah. Plong, pasrahnya itu timbul, tawakalnya itu udah ya udah berserah dirinya itu berjalan sendiri, udah nggak panikan, nggak ya udah enteng aja udah gitu. Nggak ada ngaruh-ngaruhin. Udah ngaruh-ngaruhin udah gitu. Jalan bener. Makanya ngajar jam berapa aja datang nggak ada ngaruh-ngaruhin. Ini kepala sekolahnya siapa sih ya gitu. Kalau kelas ono siapa no? Ya Ustaz Salim. Wah. Udah tunduk aja. Ya udah. Oh, jadi ketahuan ya tuh kan. Jadi ketahuan bacaannya apaan tuh. Ya udah gitu, saya baca. Qulillahumma malikal mulki. Bener itu bagus, ayat itu saya baca itu saya merasakan banget. Ya saya nggak bisa bercerita lebih panjang ya. Nanti juga akan bisa karena susah juga diceritain apa yang kita rasain, nanti bisa merasakan sendiri. Biasanya saya gini nih, habis zikir biasa sebelum masuk ke subhanallah, saya masuk dulu wa ilahukum illa wahid sampai selesai itu ayat kursi nyambung tuh. Terus berikutnya saya baca law anzalna, habis itu saya baca lagi Qulillahumma malikal mulki, habis itu saya menyambung ke laqad ja'akum rasulum sampai terakhir, baru ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah. Sebelum itu ya. Iya, sebelum subhanallah. Habis itu subhanallah, terus selesai Allahu Akbar, Abdul dzikri falatanahu la ilaha 3 kali, udah. Doa. Selesai. Tapi yang terpenting itu. Yang terpenting mindset kita jangan fokus kepada bendanya. Udah, kewajiban. Doa aja udah. Doa. Kalau kita mindset kepada benda, kita memperkosa, maksa. Boleh kalau kepepet. Gitu.
Nanti kalau kita fokusnya ke benda itu doang udah gitu. Iya. Ketika susah doang kita doain. Ntar kalau udah Keturunya benda senang jadinya. itu, bener saya akuin loh, beneran. Ketika susah tuh, ya Allah. Pasti ngerasin semuanya, bohong nggak ngerasin. Ketika susah, ya Allah, ya Allah. Udah senang dikit, udah. Dengan ada Pasti jalannya gitu. sendiri. Ya masih. Iya. Nah itulah. Jadi belajar dikit demi dikit. Mindset kita adalah doa adalah kewajiban. Pembeda mana Allah, mana makhluk. Kalau merasa makhluk, doa. Selesai. Bahasa makhluk minta. Nggak usah mikir macam-macam. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Selesai. Itu udah. Allah alam bis.